Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Sasongko Iqbal. Kali ini saya akan unboxing produk dari Sony, yaitu voice recorder ICD PX470. Jadi ini adalah voice recorder entry level dari Sony. Menurut review-review sebelumnya, produk ini lumayan worth it atau top banget ini, suaranya lumayan keren katanya seperti itu. Yuk kita kepoin dan kita bongkar bareng-bareng. Oke teman-teman semuanya, jadi ini produk sebetulnya bukan produk baru, ini adalah produk lama ya, cuman kebetulan saya yang baru beli. Ini mungkin udah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu produk ini udah muncul. Oh enggak, sorry, 2 tahun yang lalu. Sebelumnya ada ICD PX240, ini yang di bawahnya ini. Nanti perbedaannya yang signifikan antara 240 dengan 470 ini adalah slot memori tambahan. Jadi yang 240 belum ada slot memori tambahan, tetapi yang 470 ini sudah ada memori tambahan. Untuk memori internalnya ini 4 GB teman-teman. Jadi 4 GB, terus dia mampu merekam selama 159 jam. Tapi ini dengan format MP3 mononaural ya. Jadi bukan yang stereo. Kalau yang stereo mungkin bisa lebih pendek karena filenya lebih besar. Terus ada micro SD tadi, bisa connect USB juga teman-teman. Jadi yang menarik ini langsung bisa connect USB. Terus suara sudah stereo. Jadi ada 2 speaker, baterai masih menggunakan baterai alkalin, AAA atau baterai charge juga bisa. Di baliknya sini ada S-Mic system. S-Mic system ini memungkinkan kalian bisa merekam jarak jauh. Suara yang sekecil apapun bisa terekam dengan halus. Itu yang dia tawarkan. Terus ada focus and wide stereo recording. Jadi fokus itu misalkan kita wawancara ya dengan seseorang gitu kan, jarak pendek nih. Nah, ini bisa pakai fokus. Kalau wide itu misalkan kita sebagai pengajar, nah nanti kan kita menghadapi audiens yang ruangannya lumayan luas nih. Nah, bisa pakai mode wide range ya. Jadi yang ketiga ada automatic level adjustment. Jadi dia bisa otomatis menyesuaikan saat kita berinteraksi jarak pendek atau jarak jauh, dia langsung bisa menyesuaikan. Cukup menarik ya sebetulnya, dengan harga masih di bawah 1 juta. Tepatnya kalau nggak salah saya beli sekitar 700 ribuan di marketplace. Yang warnanya hijau itu nanti saya kasih link deskripsinya, kalian bisa cek di bawah. Yuk kita coba bongkar satu persatu. Oh, plastik. Nah ini ada ini kartu garansi. Kartu garansinya tapi bahasa Jepang atau Korea nih. Jadi tulisannya tulisan bulat-bulat gitu guys, teman-teman ya. Terus ini ada manual book. Ini ada yang bahasa Arab, ada yang ini bahasa
bahasa Jepang, bahasa Cina, nggak tahu bahasa Jepang atau Cina ini tulisannya. Ini yang bahasa Inggris. Ada 3 manual book. Oke. Kemudian unitnya sendiri seperti ini unitnya. Jadi di sini ada baterai 2, sudah dibawain baterai 2, dan cuman ada unitnya ini aja. Kabel-kabel udah nggak ada lagi, kosong. Kita taruh bawah ya. Udah nggak ada kabel-kabel lagi. Ini buku manual. Oke, unitnya jadi seperti ini. Besarnya 1 jari ini. Lumayan kecil. Terus di sini ada 2 speaker stereo. Di sini ada jack yang merah ini untuk mic dan yang hitam ini untuk headphone. Kemudian on off-nya di sebelah sini guys, di sebelah kanan. Kalau kita tekan tombol ke bawah, ini untuk on off. Jadi kalau menyalakan kita tekan ke bawah, kalau mematikan nanti kita tekan ke bawah lagi selama beberapa detik. Terus untuk ke atas ini ada hold. Jadi hold ini saya belum tahu nih fungsinya apa, nanti kita lihat satu persatu. Yang sebelah kanan ini ada tombol volume plus minus, jadi volume untuk dibesarkan atau dikecilkan plus minus, dan di bawah sini ada slot micro SD. Nah, di bawah ini terlindung dia ada covernya karet mungkin ya, tapi agak kaku karetnya ini. Nah, kemudian interface-nya seperti ini. Saya buka dulu nih. Jadi layarnya cukup walaupun kecil, cukup interaktif ya. Coba kita nyalakan power on. Oke. Nah, ini kita setting tanggal dulu guys. Jadi ini mau setting tanggal dulu. Oke. Kemudian di sini ada menu di interface awalnya. Dia ada menu musik, folder, recording, setting, dan back to recording. Jadi kita kembali ke recording lagi. Oke, terus untuk yang tombol merah ini adalah tombol recording, dan yang kotak putih ini stop kalau misalkan kita menghentikan perekaman. Kita bisa tekan tombol yang kotak putih ini. Kemudian ini tombol back dan lain-lain, navigasi kanan kiri naik turun, play. Nah, yang menarik lagi guys, di sini kita bisa nyimpen lagu di memory card-nya micro SD, dan kita bisa mendengarkan lagu itu melalui headphone, colokan headphone di sini. Kalau kita tanpa headphone bisa juga, di bawah sini ada speaker untuk mendengarkan, tapi speaker ini hanya untuk tes ya. Jadi kalau kita habis merekam, kita pengen tahu hasil rekaman kita bisa pakai speaker ini. Cuman hasilnya juga istilahnya pas-pasan lah ya, bassnya nggak keluar, treble-nya lebih dominan dan sebagainya. Jadi hanya untuk tes. Tapi kalau kita pengen mendengarkan kualitas yang lebih bagus, saya sarankan kita pakai headset yang kita tancepin ke jack 3,5 ini. Oke, jadi kalau kita pengen melihat hasil rekamannya, ini hasil rekamannya seperti ini. Oke, cek, ini adalah hasil rekaman dari Sony ICD PX470. Jadi nanti kalian bisa bandingkan, ini jarak sekitar 80 cm. Dan akan saya dekatkan ini di jarak sekitar 10 cm dari sumber suara. Hasilnya bagaimana nanti kalian bisa menilai sendiri.
cukup bagus atau masih kurang, bisa kalian nilai. Tetapi menurut saya ini udah lumayan bagus gitu ya. Udah lumayan bagus, kalau apalagi kalau kita pakai di outdoor, kita wawancara dengan seseorang cukup menggunakan ini. Selesai untuk recording, kita tekan tombol putih ini untuk stop. Udah dia stop, kemudian kita bisa tes langsung. Kita cari di folder, nah, kita cari last recording. Nah, ini suaranya seperti ini. Jadi nanti kalian bisa bandingkan, ini jarak sekitar 80 cm, dan akan saya dekatkan ini di jarak sekitar 10 cm dari sumber suara. Hasilnya bagaimana nanti kalian bisa menilai sendiri, cukup bagus atau masih kurang. Jadi itu hasil rekaman dari ICD PX470. Ini kita dengarkan dari speaker aslinya. Kalau pakai headset suaranya lebih bagus. Ada lagi yang belum saya bahas di belakang. Nah, ini yang di belakang, ini tempat baterai, teman-teman. Jadi ada baterai di sini, bisa dibuka. Ini yang kita pakai baterai AAA. Ada dua. Ini sekarang baterai saya lepas. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, gimana kalau baterainya habis? Jangan khawatir. Dengan kondisi baterai baru alkalin, perekaman yang paling rendah MP3 yang mono, ini bisa merekam 55 jam. Cuman belum saya coba. Ini kalau menurut spesifikasi dia bisa bertahan 55 jam. Tapi kalau kita menggunakan rekaman yang lebih bagus, mungkin nggak sampai 55 jam ya, 45 jam lah mungkin, sekitar itu. Tapi nggak usah pusing dulu masalah itu, karena di sini ada colokan USB. Jadi colokan USB ini bisa kita pakai untuk transfer data. Hasil rekaman ini langsung kita tancepin ke laptop menggunakan USB A ini. Sony mengklaim kecepatannya tinggi untuk transfer datanya. Saya juga belum coba seberapa cepat dia untuk transfer datanya. Dan yang menarik lagi guys, USB ini bisa kita pakai untuk sumber cadangan daya. Jadi kalau kita kehabisan baterai, nggak usah khawatir. Kalau kita punya power bank misalkan, atau kita pakai motor, ada colokan USB-nya, atau mobil ya, ada colokan USB-nya, kita bisa sambungkan ini ke colokan USB-nya. Ini bisa dipakai untuk sumber daya. Coba saya pakai power bank. Ini saya pakai power bank, nah, dia langsung nyala kan. Ini juga langsung nyala guys. Nah, kan nyala dia. Kita bisa merekam seperti ini, atau pakai kabel ekstensi. Jadi untuk sambungan kabel biar lebih fleksibel daripada begini kan kelihatan gimana gitu ya. Kalau pakai kabel kan bisa dilipat-lipat gitu ya. Mungkin lebih keren lagi. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalkan baterainya habis atau gimana, kita bawa power bank cukup lah. Atau di mobil kita colokin ke mobil, bisa kita pakai sementara. Atau perekaman dalam waktu panjang, misalkan kita ngerekam meeting misalkan. Meeting kan lama ya. Nah, mungkin bisa kita pakai power bank untuk cadangan powernya. Itu yang menarik dari Sony ICD PX470 itu. Nih salah satunya. Saya rasa cukup ya, baterai ini 40 jam itu udah hampir 2 hari. Saya rasa udah cukup lah. Kita kalau ngerekam kan nggak sampai 2 hari selesai. Tapi kalau tiap hari kita ngerekam, ya mungkin 2 hari sekali kita ganti baterai. Jadi solusinya ada 2. Kita bisa pakai baterai rechargeable, baterai yang bisa dicas ulang,
atau kita bisa menggunakan power bank. Jadi itu ya tadi teman-teman review singkat dari saya setelah unboxing produk dari Sony ICD PX470 dengan harga di bawah 1 juta, cukup keren. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Saya Sasangko Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every day feels boring, the same thing, routine in the morning. Grew up too fast without warning, and when it rains it's pouring. I got dreams, big dreams.